Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 2335104403 dari kelas 4F Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Pada kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript Modules yang bersumber dari YouTube Programmer Zaman Now. Yang pertama-tama kita akan membahas sedikit atau review sedikit materi mengenai JavaScript Modules ini. JavaScript Modules merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul atau kode JavaScript yang bisa digunakan ulang untuk kode JavaScript. JavaScript Modules diawali pada teknologi bernama Node.js. Selanjutnya banyak library yang mengadopsi penggunaan JavaScript Modules di Node.js agar bisa berjalan di web browser, seperti library CommonJS, AMD, Require.js, dan lain-lain. Namun, untungnya saat ini browser modern sudah banyak mendukung JavaScript Modules, kecuali jika masih menggunakan Internet Explorer. Nah, Internet Explorer ini memang sudah tidak support dengan JavaScript Modules. Makanya Microsoft mengganti Internet Explorer ini menjadi Microsoft Edge. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Live Server. Nah, saat kita menggunakan fitur JavaScript Module, sangat disarankan untuk menjalankan kode JavaScript kita dalam web server, bukan dari filenya. Karena terkadang ketika kita menjalankan dari filenya, itu kodenya tidak berjalan. Hal ini dikarenakan spesifikasi dari JavaScript modul meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jika kita membuat file HTML menggunakan misalnya URL file /2 maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan text editor VS Code. Nah, mari kita lihat bagaimana live server ini pada VS Code. Kita akan beralih ke aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini sudah berada di aplikasinya. Untuk plugin live server itu berada di extension, kemudian kita ketikkan live server, maka akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal plugin live server itu sendiri. Jadi, mari kita coba untuk menjalankan satu file HTML. Kita buat file baru dengan nama index.html. Kemudian kita buat ini. Kemudian titelnya kita coba ubah menjadi pemrograman berbasis komponen. Kemudian kita simpan. Untuk menjalankannya di web browser secara otomatis, kita bisa klik tombol Go Live di bawah ini. Kita klik, dia maka akan otomatis langsung berpindah. Tapi ini share screen-nya tidak berpindah, jadi tunggu sebentar. Nah, dia otomatis akan beralih ke web browser sendiri. Dan ketika kita menggunakan live server, maka dia akan auto reload. Contohnya ketika kita mengubah di VS Code-nya, ketika kita mengubah kode di VS Code-nya, misalnya di sini kita tambahkan H1-nya itu Widuri 2335104403. Kemudian kita simpan dan kita masuk lagi ke browsernya, maka dia biasanya otomatis reload, auto reload. Ini kemudian, nah, dapat dilihat bahwa dia langsung berubah tanpa kita perlu mereloadnya secara manual. Nah, itulah fitur live server. Baik, selanjutnya, sebelum kita masuk ke JavaScript modul, kita akan mencoba membuat file JavaScript tanpa modul terlebih dahulu, di mana saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript di web ataupun dalam file HTML-nya, secara default, semua kode JavaScript di file tersebut bisa diakses baik itu variabel, function, maupun kelas, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita akan membuat file JavaScript seperti gambar ini. Kita akan beralih ke aplikasinya terlebih dahulu, menggunakan VS Code.
Kemudian di folder script, saya akan tambahkan file JavaScript-nya yaitu library.js. Kemudian pada filenya ini, saya akan membuat fungsi. Yang pertama itu fungsi say hello dengan parameter nama. Ini. Kemudian isinya yaitu console.info, kemudian ini, hello. Kemudian kita masukkan parameternya yaitu name ya. Name. Kemudian sini kita kasih titik koma. Selanjutnya kita akan mengcopy fungsi ini menjadi fungsi say goodbye. Say goodbye. Oke, ini kita ganti jadi bye. Oke. Kemudian kita bisa simpan ya. Simpan, kemudian kita akan membuat file HTML untuk menjalankan ataupun menjalankan file JavaScript ini di web server nantinya. Jadi kita buat file HTML baru dengan nama without module. Module.html. Kemudian di sini kita bikin kodenya dengan judul without module. Kemudian di bawahnya kita bikin script resource-nya, script source, yaitu dari script dan dari file JavaScript library. Kemudian pada bagian body kita akan memanggil fungsi yang telah kita buat. Yang pertama yaitu say hello, dengan parameternya kita masukkan widuri, kemudian titik koma, kemudian juga say goodbye. Kita masukkan parameternya sama widuri, kemudian kita simpan. Kemudian kita akan coba jalankan melalui plugin live server, yaitu pada tombol go live di bawah ini kita klik. Kemudian ini kita pindahkan share screen-nya dulu. Oke. Ini kemudian pada web server ini kita klik kanan, kemudian pilih inspect, kemudian pilih bagian konsol. Nah, maka di sini terdapat error, kita akan coba perbaiki. Pindah ke aplikasinya lagi, kemudian kita lihat kesalahannya di mana. Coba ini dulu, kita simpan, kemudian kita kembali ke webnya. Oke, di sini sudah tidak ada error lagi, maka ini berhasil. Kemudian kita akan coba tambahkan satu variabel di file JavaScript dan kita akan coba panggil di file HTML-nya. Kita kembali ke aplikasinya lagi. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan sebuah variabel fonts name. Sini kita definisikan nilainya itu widuri, double i, kemudian kita tambahkan titik koma, kemudian kita simpan, kemudian di file HTML-nya kita akan panggil, yaitu konsol, kita akan tampilkan dengan konsol info name ya, dan ini jangan lupa titik koma, kemudian kita simpan. Kita akan coba lihat di webnya lagi. Nah, maka akan muncul nilai dari variabel nama ataupun name, yaitu widuri. Nah, ini ketika kita menggunakan tanpa modul, semua yang ada
dalam file JavaScript, baik itu fungsi seperti say hello maupun say goodbye dan variabel seperti nama ini, itu akan bisa diakses. Beda dengan ketika kita memakai modul. Nah, ini agak sedikit berbahaya karena bisa saja ketika kita memanggil beberapa file JavaScript ataupun kita membutuhkan beberapa file JavaScript dengan nama fungsi ataupun nama variabel yang mungkin saja sama, nah itu nanti akan terjadi bentrok ataupun error. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke JavaScript dengan modul. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita membuat file JavaScript tanpa modul, kita bisa mengakses baik variabel, fungsi, maupun kelas dari file JavaScript tersebut, yang kemungkinan bisa menyebabkan error ataupun bentrok ketika nama fungsi ataupun nama variabel ada yang sama. Nah, untuk itu makanya kita perlu menggunakan modul atau disarankan untuk menggunakan JavaScript dengan modul, agar kita bisa secara selektif memilih bagian kode mana yang ingin kita ekspos keluar. Secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file, kecuali kita memintanya untuk mengekspos keluar. Kemudian bagaimana cara membuat modul? Membuat modul ini sangat sederhana, kita cukup membuat file JavaScript saja. Yang membedakan adalah saat kita akan meload file JavaScript dari HTML, kita tidak menggunakan type JavaScript lagi, melainkan menggunakan type modul. Kemudian untuk extension .js maupun MJS itu sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja kadang developer ingin membedakan nama file untuk JavaScript modul menggunakan extension MJS. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktek, yaitu JavaScript dengan modul. Seperti yang sudah dibilang tadi, JavaScript dengan modul yang menjadi perbedaan hanya type-nya saja. Ketika sebelumnya itu kita tidak ada menambahkan type seperti ini, nah itu otomatis ataupun akan auto dia tipenya itu JavaScript. Nah, yang membedakan ketika kita menggunakan modul adalah type-nya ya modul. Kemudian secara default saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode baik fungsi, variabel, kelas, dan lain-lain tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Jika kita ingin mengekspos kode, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Baik, ini kita langsung beralih ke aplikasinya saja. Di sini kita akan mengcopy library.js ini karena fungsinya itu relatif sama ya. Kemudian kita kontrol C di sini, kontrol V, sorry. Maaf guys. Library.js kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita rename dengan nama say.js ya. Kemudian untuk file HTML-nya kita juga copy dari without module ini, kemudian kita copy, kemudian kita rename yaitu with module ya. Oke. Oke, kemudian di sini seperti yang sudah dibilang, ketika menggunakan JavaScript dengan modul yang membedakan itu adalah hanya type-nya saja. Kemudian ini kita edit sedikit ya. Ini kita tambahkan type-nya modul. Type sama dengan modul. Ya. Oke ya, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Klik inspect, klik bagian konsol, maka dia akan error. Kenapa bisa terjadi error? Maka kita lanjut ke materinya. Oke, sorry. Kita pindahkan ini terlebih dahulu, share screen-nya. Nah, dapat dilihat di sini itu terjadi error. Kenapa bisa error? Maka kita lihat dulu ke materinya. Kita masuk ke materi lagi. Nah, kenapa bisa error? Kita lanjutkan materinya, yaitu
untuk mengatasi error tersebut, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwa jika kita ingin mengekspos kode, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Dan kita tidak, ketika menggunakan JavaScript modul, semua kode, baik fungsi, variabel, maupun kelas, itu tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Nah, langkah pertama kita harus mengekspor. Nah, ada kata kunci ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode dari sebuah modul. Ekspor bisa ditambahkan di awal sebuah variabel, function, ataupun kelas. Nah, kita akan coba tambahkan di file JavaScript yang sudah kita buat sebelumnya. Masuk ke sini. Oke, kita CJS, kita akan edit di sini itu menggunakan export ya. Kemudian di sini kita tambahkan export juga. Dan di sini export. Oke. Kita simpan. Kemudian di with module. Di sini kita ini itu CJS ya. Kita simpan. Kemudian kita beralih ke web, apakah dia berhasil atau tidak. Kita reload. Stop error. Nah, kenapa error? Mari kita lihat materi selanjutnya. Kembali ke materi. Nah, kemudian ada yang namanya kata kunci import. Jika kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos di modul, kita bisa menggunakan kata kunci import. Saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul sort satu per satu, karena sudah dihandle oleh browser secara otomatis ketika menggunakan modul. Nah, bentuknya seperti ini. Pada body itu kita import say hello, say goodbye from script say JS. Oke. Kita beralih ke aplikasinya. Oke, di sini kita perlu menambahkan, nah, katanya tadi itu kita tidak perlu menggunakan sort satu per satu, maka ini kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan import tadi apa aja yang terdapat, say hello, kemudian say goodbye, kemudian name from script kemudian say .js ya. Dan ini kita simpan. Kita coba run. Ini juga udah kita simpan. Kita kembali ke browser. Si error. Kita kembali ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini kita script type-nya di sini ya. Type itu modul. Oke, kita coba simpan. Kita kembali ke web lagi. Nah, maka dia sudah ada ya. Di kesalahannya itu kita tidak menambahkan type-nya di bawah. Jadi dia seperti ini. Hello Widuri, goodbye Widuri, dan Widuri. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi variabel di modul.
Nah, salah satu yang membingungkan pada variabel di JavaScript adalah ketika kita membuat variabel di global scope, maka variabel tersebut bisa diubah nilainya oleh JavaScript lain. Saat kita menggunakan modul, ketika kita buat variabel, maka variabel hanya berada pada modul tersebut dan tidak bisa digunakan di modul lain. Jadi, sederhananya ketika kita menggunakan JavaScript tanpa modul, maka nilai dari variabel tersebut dapat ditimpa ataupun dapat bertabrakan. Berbeda dengan ketika menggunakan modul, dia tidak akan bertabrakan ataupun tertimpa seperti itu. Baik, kita langsung praktekkan seperti ini ya. Seperti pada gambar ini, kita pindah terlebih dahulu ke aplikasinya. Kita pindah. Kemudian ini kita buat file baru dengan nama variabel .js. Sini kita misalnya fonts name sama dengan widuri. Kemudian kita simpan, kemudian kita bikin HTML baru, yaitu variabel modul.html. Nah, kita bikin ini. Kemudian di sini kita coba panggil script scriptnya console info name ya. Ini kita misalkan terlebih dahulu ketika kita membuat JavaScript tanpa modul di global scope ya. Sini script source. Kemudian ini dari script variable JS. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan ya. Dari ke webnya. Kemudian klik kanan, kemudian inspect console, maka dia akan ada nama Widuri gitu. Tapi misalnya kita membuat file JavaScript lain dengan variabel yang sama, maka akan kita lihat apa yang terjadi. Kita pindah dulu ke aplikasinya. Misalnya kita membuat file JavaScript 2 gitu. Kita copy di sini. Terus rename variabel 2. Kita misalkan namanya di sini Minecraft. Kita simpan, kemudian dari variabel judulnya kita coba apa yang terjadi di webnya ya. Akan terjadi error karena ya variabel name itu sudah dideklarasikan katanya. Karena variabel nama dan di variabel nama di file JavaScript variabel dan variabel nama di file JavaScript variabel 2 itu dia jadi bertabrakan, makanya terjadi error. Namun bagaimana jika kita menggunakan modul? Mari kita lihat. Misal ini kita hapus, kemudian kita import, ini type-nya modul, type modul, console main
Kita import dulu. Import name from. Kan dia akan tetap error. Kenapa? Mari kita lihat materi terlebih dahulu. Kita tadi sudah menggunakan modul ya, tapi tetap masih error. Selanjutnya kita akan mengekspor dan mengimport variabel dari modul dan mengimport variabel pada file HTML-nya. Oke, kita pindah lagi ke aplikasinya. Jadi kita belum ekspor ya. Kita sudah mengimport tapi belum diekspor. Misalkan kita import dari, kita ekspor ini terlebih dahulu. Kita ekspor dua-duanya coba. Kita simpan, kemudian di variable.js kita juga ekspor. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat di webnya. Nah, maka dia akan munculnya ya Widuri karena tadi kita hanya mengimport dari JavaScript variabel. Tapi bagaimana jika kita mengimport dari variabel 2? Bentar, kita kembali ke aplikasinya dulu. Di sini variabel 2. Kita simpan. Kita lihat lagi di webnya. Munculnya ya variabel di nilai dari variabel pada file JavaScript variabel 2. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan modul, maka variabel nama itu tidak akan bertabrakan karena kita bisa secara selektif memilih variabel dari file JavaScript mana yang akan kita import seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi kelas di modul. Nah, selain ada variabel dan function, kita juga bisa menambahkan kelas pada modul. Dan sama halnya seperti function dan juga variabel tersebut, secara default, kelas tersebut hanya bisa diakses dari dalam modulnya saja, tidak bisa di luar modul. Jika kita ingin mengekspos kelas yang kita buat, kita juga bisa menggunakan kata kunci ekspor. Nah, baik, kita akan coba mempraktekkan seperti pada gambar ini. Kita beralih ke aplikasinya terlebih dahulu ya. Kita akan buat file JavaScript baru dengan nama class.js. Kemudian kita buat kelasnya yaitu person, kemudian parameternya itu name, kemudian bautnya itu this.name sama dengan name, dan di bawah sini kita bikin say hello name console.info yang keluar ini hello, kita masukkan parameter pertama yaitu name ya, kemudian my name is, parameter kedua yaitu this name ya. Kita tambahkan titik, sorry,
Ini. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke materi dulu. Katanya ketika kita ingin menggunakan kelas di modul sama seperti function maupun variabel, kita bisa menggunakan kata kunci import pada file HTML-nya. Oke, kita masuk lagi ke aplikasinya. Ya, kemudian kita bikin file HTML baru. Ya, kelas modul.html. Oh, sorry. Ini kita harus bikinnya di luar script ya. Bikin new kelas modul.html. Di sini kita bikin kodenya seperti biasa, kemudian di sini kita judulnya kita ganti jadi kelas di modul. Oke. Kemudian pada bodinya kita akan memanggil file JavaScript-nya ini dengan type modul ya. Ini kita import, yang kita import tadi nama kelasnya itu person from script kelas CSV, kemudian kita panggil say hello, sorry, kita panggil, kita definisikan terlebih dahulu variabel person dengan new person. Kemudian di sini dalam kurung Widuri misalnya. Kemudian di sini person dot say hello dalam kurung Wendra misalnya. Kemudian kita koma, kita simpan dan kita coba jalankan dengan menggunakan fitur boleh ya. Pindahkan share screen-nya terlebih dahulu. Share. Kemudian kita inspect, klik kanan, inspect. Nah, pada bagian konsol ini error. Kenapa error? Mari kita lihat codingannya. Kita beralih ke aplikasi terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita sudah mengimport, tapi kita lihat di kelasnya ini kita belum ekspor ya. Kita coba ekspor. Oke, kita coba simpan. Kita lihat lagi di webnya. Masih error. Nah, sudah tidak ya. Nih, sudah muncul, hello Wendra, my name is Widuri. Seperti itu. Seperti itu contoh kelas pada modul. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan export multiple. Jika sebelumnya kita mengekspor dengan menambahkan kata kunci ekspor di setiap nama variabel, fungsi maupun kelasnya, maka di sini kita bisa menambahkan bagian export secara multiple, yaitu kita bisa menambahkannya seperti ini ya, export, kemudian dalam kurung nama variabel, function, dan kelasnya sekaligus, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke bagian prakteknya. Membuat file JavaScript baru itu multiple.js ya. Dan di sini kita akan mendefinisikan misalnya company sama dengan Widuri aja. Kemudian misalnya function yang kita bikin sum, namanya sum dengan parameternya 61 ditambah 6, sorry,
Ini bukan ditambah ya, 0,62. Oke, kemudian isinya itu return 1 baru di sini tambah 62. Oke, koma. Kemudian selanjutnya kita akan bikin kelas. Kelas ini company, nah, huruf besar ya, company. Kemudian konstruktornya itu kita kosongkan aja nih. Ini sebagai contoh aja. Nah, sini. Oke, kemudian, nah, untuk mengekspor beberapa data sekaligus, kita bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu kita ketikkan ekspor, kemudian dalam kurung itu ada company, kemudian ada sum, kemudian ada company, ya. Oke, kita simpan. Kemudian untuk memanggilnya kita akan buat file HTML baru. Itu multiple.html ya misalnya. Dan kita enterkan, kemudian di sini kita bisa bikin kode seperti biasa, kemudian ini kita ganti aja multiple, kemudian di sini script dengan type-nya modul ya, kemudian isi scriptnya itu kita bisa mengimport sama seperti sebelumnya. Import, yang kita import itu apa saja? Jadi ada variabel company, kemudian function sum, dan kelas company besar. Kemudian dari ketik script slash multiple.js ya. .js. Oke, kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan atau kita tampilkan console.info dan kurung ini company, koma, kemudian console info itu kita panggil fungsinya sum, yang misalnya contohnya 7 sama berapa ya, sama 8 misalnya, dan ini tutup koma jangan lupa. Kemudian misalnya kita definisikan variabel A jadi new company ini, kemudian ini. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan coba jalankan di browser. Klik go live. Kita pindah terlebih dahulu. Nah, kalau tidak seperti dipindah-pindah seperti ini, gambar saya jadi mengambang ya. Oke, di sini sudah running, kemudian klik kanan, inspect, ke konsol. Nah, sudah ada nama company-nya tadi Widuri, kemudian 7 tambah 8 itu 15. Nah, seperti itu kurang lebih bentuk dari multiple export di modul ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai alias dalam JavaScript modules. Ketika kita membuat aplikasi JavaScript, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama kemungkinan modul akan semakin banyak, dan bisa saja akan ada nama variabel ataupun nama function dan juga nama kelas yang sama antar modul yang akan nantinya menyebabkan error ataupun akan bertabrakan satu sama lainnya. Hal ini akan menyulitkan ketika ada modul yang menggunakan beberapa modul, namun ternyata variabel, function, atau kelasnya memiliki nama yang sama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dapat menyebabkan error ataupun tabrakan antar nama yang sama itu. Kemudian untungnya modul JavaScript modul memiliki fitur alias, di mana kita bisa mengubah variabel, function, ataupun kelasnya.
Baik, kita langsung masuk ke praktiknya ya. Kemudian kita pergi ke multiple.js, misalnya di sini company S, perusahaan. Nah, ini adalah cara menggunakan alias di export ya. S total, kemudian company S, perusahaan. Ini. Nah, jika kita misalnya running multiple HTML, kita akan lihat apa yang terjadi. Kita pindah ke browsernya terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, dia tetap error ya. Kenapa error? Karena beralih ke aplikasinya terlebih dahulu. Karena di bagian sini kita masih mengimportnya sebagai company, sum, dan juga company class ya. Yang padahal kita sudah mengubahnya sebagai alias. Coba kita di sini bikinnya aliasnya. Di sini perusahaan, kemudian ini sebagai tadi total ya. Kemudian ini perusahaan kelas, sorry, perusahaan. Kita coba simpan, kemudian kita coba lihat di webnya lagi. See error, ya ternyata. Oke, kita lihat di kodenya lagi ya. Apa tadi kelas? Multiple. Ini harusnya juga diubah ya. Perusahaan, ini juga total ya. Ini perusahaan. Oke, kita simpan, kita lihat di web browsernya. Nah, maka dia akan tampil Widuri 15 ya. Dia akan tampil karena kita sudah mengekspornya dengan alias, maka kita mengimportnya juga dengan nama yang sudah dialiaskan. Nah, jadi itu adalah bagian alias pada ekspor di modul. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alias diimport. Nah, bagaimana dengan alias diimport? Sebenarnya lebih disarankan kita untuk menggunakan alias diimport karena bisa saja kita uh, di bagian file JavaScript itu kita bisa mungkin salah mengaliaskan ataupun misalnya kita memiliki banyak nama yang sama seperti itu. Jadi kita bisa mengaliaskannya di bagian import ataupun dalam file HTML-nya. Kita masuk ke kodenya lagi. Kemudian kita edit dulu di multiple JS ini. Kita hapus ini seperti semula ya. Oke, seperti ini kita Ctrl CS. Kemudian kita masuk ke multiple HTML. Nah, di sini maka kita akan, kalau misalnya kita jalankan seperti ini, apakah dia akan error harusnya ya? Kita lihat di webnya. Ya, error. Maka kita ganti dulu. Oke. Maka di sini kita bisa mengubahnya seperti semula dulu ya. Kembalikan seperti semula. Di sini S, sorry, S perusahaan, perusahaan, sum S total. Komponen kelas sebagai perusahaan. Terus perusahaan. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga ya. Tetap. Maka kita simpan sini satu lagi. Perusahaan. Ini kita beralih ke webnya. Nah, maka dia juga akan muncul. Jadi
Seperti itulah penggunaan alias pada import, dan kita sebelumnya juga sudah melihat bagaimana penggunaan alias pada ekspor. Jadi itulah bagaimana caranya membuat alias pada modul pada JavaScript modul. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai export default. Jika sebelumnya kita mengekspor menggunakan nama dari variabel ataupun function, di sini kita menggunakan langsung defaultnya. Nah, ini merupakan fitur yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat default data di modul dan membantu JavaScript agar kompatibel dengan CommonJS dan AMD Module System jika misalnya masih ada yang menggunakan CommonJS ataupun AMD Module System tersebut. Nah, ini adalah contoh ataupun hal yang akan kita praktekkan, yaitu export default function. Kita akan langsung buat ya, kita pindah aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat file JavaScript baru. Misalnya namanya say hello hello.js ya, misalkan. Dan di sini kita langsung buat ekspornya aja, export default function. Nah, jika sebelumnya kita itu menggunakan nama variabelnya, ini tidak, nama function ya, ini tidak usah ini. Jadi langsung parameternya aja. Sini name, kemudian isinya itu console take info, kemudian ini hello, dan parameternya itu tadi nama ya, name, kemudian from default, itu aja lah. Oke, ini kita simpan, ini kita kasih titik koma, ini kita simpan ya. Kemudian kita bakal bikin file HTML baru juga, yaitu kita bikin aja default export default modul aja, modul.html ya. Oke, kemudian kita bikin kode seperti biasa. Kemudian di sini kita bikin judulnya export import default. Oke, default. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita bakal lihat ya bagaimana import di materinya. Kita pindah dulu sebentar. Ini itu bentuk dari import default function-nya. Kita pindah ke aplikasi lagi, kita akan bikin seperti itu. Kemudian kita bakal ini script ya, script type dulu. Dan di dalamnya ini akan kita import, namanya terserah ya, say hello default misalnya, hello default ya, from ini titik script, kemudian default, ini apa namanya, say hello JS-nya tadi, kayaknya ya ya. Kemudian ntar save default kurung widuri, parameternya widuri ya namanya. Kita simpan, kemudian kita coba running menggunakan go live lagi. Kita pindah terlebih dahulu ke webnya. Inspect, coba console. Nah, maka dia akan muncul hello widuri from default. Jadi seperti itu bentuk export import dari default function-nya.
Kemudian selanjutnya ada juga export default untuk variabel. Kita langsung masuk ke praktiknya saja ya. Kita pindah dulu ke aplikasinya. Di sini kita akan membuat file JavaScript baru aja, yaitu variabel export html.js, sorry. Ini kita bikin langsung export default name dengan Widuri. Dan kita simpan. Kemudian untuk file HTML-nya kita bikin baru juga, yaitu default variable. .html. Nah, di sini kita bikin kode seperti biasa. Di sini kita kasih default variable aja, default variable. Kemudian di sini kita scriptnya, type-nya modul, type-nya modul. Kemudian isinya itu adalah script. Sorry, ini kita enter dulu. Kita import ini alias name. Kemudian name misalnya. Kemudian from-nya itu script slash apa tadi namanya, variabel export ya, variabel export.js. Oke. Enter, kemudian kita tampilkan dengan konsol info, yaitu alias name sampai kita kasih titik koma. Kemudian kita simpan, kita coba running ya. Kita pindahkan dulu share screen-nya. Kita klik kanan, inspect, kemudian pada bagian konsol ini sudah tampil namanya, yaitu Widuri. Oke. Seperti itu export import dari default variable. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana export import default pada kelas ya. Langsung kita ke praktiknya saja. Kita pindah ke aplikasinya terlebih dahulu, dan ini share. Kemudian kita akan membuat file JavaScript baru ya, yaitu default class saja, class.js. Kemudian dalam ini kita langsung saja bikin export ya, export default class seperti ini. Kemudian di sini konstruktor, kemudian ini name ya sebelumnya. Kemudian ini kita this name sama dengan ini ya. Kemudian di bawahnya kita bikin say hi, kemudian dalam seperti ini. Kemudian kita tampilkan info, yaitu ini hi, ini is parameternya yaitu is name. Simpan. Kemudian untuk file HTML yang untuk bagian import kita bikin baru lagi, yaitu apa ya? Apa tadi? Default class lagi. Default class buat HTML misalnya. Dan di sini kita akan bikin kode seperti biasa, kemudian kita enter, kemudian di sini kita bikin default class aja ya.
Kemudian di sini kita bikin script type-nya yaitu modul. Oke, kemudian di dalamnya ini kita langsung import ya, import, kemudian dalam itu kita importnya default as apa ya, default as person. Kita lihat dulu di mana di kelas. Oh ya, ini bisa apa aja namanya. Class as person from script slash apa tadi, default class default class JS ya. Kemudian selanjutnya kita definisikan person, kemudian sama dengan name person, kemudian dalam kurung itu duri, koma, kemudian ini person titik apa tadi functionnya ya. Sebentar kita lihat dulu di fokus. Say hi. Say hi. Kemudian ini, kemudian titik koma lagi. Oke, kita simpan, kita coba jalankan dengan go live ya. Kemudian kita beralih ke web dulu sebentar. Ini kemudian klik kanan, inspect, bagian konsol. Nah, maka dia akan ada, hi, my name is Widurina. Ini bentuk dari default dari kelas export maupun importnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian export default dan name. Jadi dalam satu modul kita dapat mengekspor baik sebagai default maupun memakai nama ya. Jadi seperti ini contohnya, langsung saja kita ke prakteknya, masuk ke aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian kita share, kemudian ini kita akan membuat file JavaScript baru yaitu name default and name default name ya .js. Sini kita bikin export cons title pemrograman berbasis komponen misalnya ya. Kemudian di sini titik koma, kemudian di sini kita definisikan lagi apa nih, definisikan variabel lagi. Misalnya di sini nama pengadaman Widuri, itulah. Kemudian terakhir font author, kita bikin ini Widuri ya, Widuri. Kemudian di sini kita ekspor menggunakan, bisa kita ekspor menggunakan seperti ini, konten ya, ataupun seperti ini, export default ya. Misalnya. Nah, jadi ekspornya itu dalam satu modul ini kita bisa mengekspor menggunakan ekspor seperti biasa di depan variabel maupun ekspor multiple seperti ini ataupun ekspor default ya. Kemudian kita lanjut bikin file HTML-nya yang baru juga, default name.html. Kemudian di sini kita akan membuat kode seperti biasa. Kemudian di sini kita bikin judulnya default and name, default and name. Dan di sini kita bikin script, type-nya modul ya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Modul ini, kemudian di dalamnya itu terdapat import ini, kemudian ini kita bisa tambahkan author
kemudian di dalam ini itu ada title, kemudian content, kemudian from tadi apa script slash default name.js ya. Kemudian kita dapat menampilkannya dengan console.info, kemudian dalam kurung title misalnya, kemudian console.info, dan salah kan? Info, konten, kemudian misalnya console lagi .info author name. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan menggunakan fitur Go Live. Kita pindah ke aplikasi web ini. Kemudian kita klik kanan, inspect, bagian konsol, ada yang error. Kita lihat apa yang error itu ada. Oke, kita lihat dulu ya. Di bagian kodenya ada yang error katanya. Oke, ini kayaknya. Oke, kita coba simpan, kita kembali ke webnya ya. Masih error. Oke, sudah tidak. Ini ada judulnya tadi pemrograman berbasis komponen, kemudian kontennya ada nama Widuri, dan author name itu Widuri. Baik, seperti itulah ekspor ataupun import dari default dan name sekaligus ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan modul objek. Nah, sederhananya modul objek adalah objek JavaScript yang berisi atribut hasil yang diekspor pada modul. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita pindah ke aplikasi terlebih dahulu. Ini kita bikin file JavaScript baru lagi dengan nama objek modul.js ya. Dan di sini misalnya kita tambahkan export first name. Misalnya ini jadinya Widuri. Kemudian selanjutnya ini export font middle. Oke, di sini karena ada beberapa nama ya tadi, jadi ini W aja. Middle name-nya itu Drew, kemudian last name export font last name itu Ri. Oke, ini kemudian export function ya. Itu dia ini kemudian function ini kita berikan parameternya itu ini hello, kita tanpa parameter ya, hello, kemudian ini kosong, kemudian isinya itu console.info dalam kurung ini hello from Widuri. Oke, kemudian kita lanjut ini di bawahnya lagi export class person. Oke, gitu seperti ini, dan ini constructor. Oke, seperti ini aja. Dan ini, kemudian ini, kemudian ini, this. Ini sama dengan
Widuri. Oke, ini kemudian oke segini aja ya. Kita simpan. Kemudian kita bakal bikin file HTML baru dengan nama sama aja objek modul.html ya. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bikin kode seperti biasa. Kemudian di sini objek di modul misalnya. Sini kita bikin script seperti biasa yang tadi. Kemudian kita bikin type-nya itu modul. Kemudian ini isinya itu import dulu ya, import bintang. Nah, ini adalah maksud dari objek tersebut. Kita bisa mengimport semuanya karena nggak mungkin kita mengimport semua variabel maupun function dan kelasnya itu uh, satu persatu ya, itu jadi bisanya banyak banget. Makanya kita di sini mengimportnya sebagai objek. Semua import bintangnya semua dari file yang tadi, file JavaScript yang tadi, ini sebagai siapa aja terserah, sebagai apa aja juga terserah. From ini, kemudian ini apa tadi script ya, script slash mana tadi objek modul, objek modul.js. Oke. Kemudian di sini kemudian console.info dalam kurung echo widuri first name ini, kemudian ini console.info. Maaf sudah lelah. Ini widuri middle name ya, kemudian ini console.info widuri tik last name ya. Nah, oke seperti ini. Kemudian selanjutnya widuri tadi hello. Bentar ya, mana objek ya, hello. Hello seperti ini, kemudian lanjut kita definisikan person new widuri dot person. Jadi kita perlu membawa objek ini dalam setiap memanggil bagiannya gitu. Kemudian console.info person ini. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan di web ya. Go live lagi. Kita berpindah screen-nya dulu ke mana webnya. Kemudian kita klik kanan, inspect bagian konsol. Nah, ini ada ya, ada undefined ini. Kemudian hello from widuri. Kayaknya ini undefined, ada suatu problem. Coba kita lihat dulu ya. Kenapa dia undefined? Di objek modul bagian middle. Ini middle. Pokoknya dia tadi undefined karena di HTML-nya kita bikin middle, sedangkan di anunya kita bikin model. Di sini kita bikinnya middle tadi. Oke, kita coba lihat ke webnya lagi. Nah, dia udah
Widuri, hello from Widuri. Widuri ini udah benar. Jadi itu bentuk dari modul objek ya, yaitu menyatukan semua bagian dari satu file JavaScript gitu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan aggregate modules. Jika modul sudah banyak, maka kita ketika butuh banyak kode dari banyak modul, kita harus sebutkan nama modul tersebut setiap import. Dengan melakukan agregasi, kita bisa membuat modul agregasi yang isinya menggabungkan ekspor dari modul lain. Ya, intinya menyatukanlah ekspor dari beberapa modul lain. Nah, ini contohnya, langsung saja kita masuk ke prakteknya, kita masuk ke aplikasinya juga. Ini Nah, di sini sudah saya bikin filenya agregasi.js. Oke, ini kita ulang dari awal aja. Export, kemudian ini person ya, person from ini titik class .js ada ya. Kemudian titik koma, kemudian export lagi bagian ini say hello sama say salah ini say goodbye from say JS nih. Dan terakhir itu kita akan coba ekspor bagian sum, salah, ini sum from, ini apa, for multiple people. Oke, ini kita simpan, kemudian kita bikin file HTML baru dengan nama agregasi aja, agregasi.html. Nah, di sini kita akan bikin kode seperti biasa, kemudian di sini kita kasih nama agregasi pada modul. Kemudian di sini script seperti biasa. Kemudian type-nya yaitu modul. Kemudian ini type. Kemudian ini modul. Kemudian di sini kita masukkan import person, kemudian say hello dulu, say hello, say goodbye, kemudian sum cocok dan ini scripts agregasi.js. Oke, di sini titik koma, dan kita akan memanggilnya. Yang pertama itu kita definisikan dulu variabel person, kemudian ini new person, kemudian dalam kurung widuri ya, dan ini titik koma, jangan lupa ya. Kemudian person titik say hello dalam kurung ini kita bikin namanya widuri double i. Kemudian ini jangan lupa titik koma juga. Kemudian selanjutnya itu say goodbye. Goodbye itu dalam kurung Wendra misalnya. Wendra. Kemudian ini kemudian say hello juga kita bikin. Misalnya siapa ya? Wianta. Kemudian di sini kita akan menampilkan console.info sumnya, misalnya di sini angkanya itu 7 dan 8. Oke, di sini titik koma.
Oke, kita simpan, kemudian kita coba running ya. Pakai fitur boleh lagi. Oke, di sini pindah dulu. Pindah ke web dulu. Share. Sini klik kanan, inspect, kemudian konsol. Nah, ini sudah ada semua ya. Hello Widuri, my name is Widuri, goodbye Wendra, hello Wenta, kemudian jumlahnya itu 15. Nah, itu lebih kurangnya mengenai agregasi. Jadi menyatukan beberapa ekspor dari beberapa file JavaScript ya. Oke. Baik, terakhir kita akan membahas mengenai dynamic module loading. Kadang kita itu tidak ingin meload semua modul di awal. Kita ingin meload modul ketika dibutuhkan saja. Nah, ini akan menghemat bandwidth jaringan juga. Karena kita tidak perlu download semua modul di awal. Nah, langsung saja kita ke prakteknya ya, seperti ini. Kemudian contoh penggunaannya seperti ini. Kita langsung ke prakteknya saja. Kita pindah ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini share, kemudian kita bikin file JavaScript baru. Itu kita bikin apa ya? Load.js saja. Kemudian di sini kita ketikkan seperti pada gambar tadi, export function alert hello new, kemudian tidak kelihatan. Bentar. Kemudian ini isinya itu alert dalam kurung ini, kemudian hello, kemudian ini, kemudian parameternya itu name. Oke, kemudian ini yang titik koma kita simpan. Kemudian selanjutnya untuk penggunaannya kita masuk ke file HTML baru ya, load.html aja. HTML ya, benar. Kita bikin kode seperti biasa, ini load aja, load. Kemudian ini kita bikin script. Ini oke. Ini input terlebih dahulu. Input misalnya input type-nya itu teks betul, kemudian selanjutnya itu ID-nya dong, ini ID-nya ini. Oke, kemudian lanjut ke input lagi, kemudian type-nya itu button ya, button, kemudian value-nya itu say, value itu say, ini say, kemudian selanjutnya itu ID-nya, kemudian say button. Oke, kemudian kita enter lagi, kemudian di sini baru kita bikin script seperti biasa. Kemudian ini type-nya modul. Oke, kemudian di dalam sininya kita bikin document get kemudian by ID, kemudian ini, kemudian ada say button, kemudian ini. Oke, kemudian ini on point yang sama dengan functionnya, function, kemudian ini tanpa nama juga tanpa parameter ya. Dan kemudian yang kita enter di bawahnya yaitu import seperti biasa. Ini dalam kemudian script
ya. Slash apa deh mungkinnya log.js, kemudian di sini titik, dan kemudian ini kemudian bawah lagi, kemudian di sini fonts, name, sama dengan document titik get alamat by ID, kemudian dalam poin, kemudian ini titik value, kemudian titik koma, enter, modul titik alert, kemudian hello dalam kurung name ya. Oke, ini kemudian dalam seperti ini tidak. Oke, kemudian kita simpan, kita coba jalankan dengan fitur go live. Ini kita pindahkan dulu share screen sekali lagi, karena kalau tidak seperti ini sayanya mengambang. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya tidur aja, say itu ada alert atau notifikasinya ya. Oke, seperti itu penggunaan dynamic module. Kita kembali ke slide dulu. Nah, ini adalah materi terakhir dari live coding pada materi JavaScript modules pada video YouTube dari programmer zaman now ya. Sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang salah maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.